Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allahu kan wa malam yasa lam yakun. Masya Allahu la quwwata illa billah. As'aluka bismikal a'lal ajalil akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salam bingit, salam salim santun filah rahayu rahayu rahayu. Jumpa kembali bersama Bayu Bodronoyo alias Bayu Art Metafisika di channel Samudra Misteri, petualangan spiritual supranatural, explore budaya, histori, kita kaji, kita telaah untuk memperkaya sudut pandang kita, memperluas cakrawala kita. Pada sesi kali ini Al-Fakir akan sedikit membahas dari rahasia hikmah, keistimewaan ataupun khasiat dari ayat 7 atau juga disebut asabul ayat al-munjiyat, 7 ayat penyelamat. Meskipun zamannya sekarang ini zaman milenial, akan tetapi kebiasaan magic, black magic, tenung menenung, santet menyantet, mengguna-gunai orang lain atau orang yang dianggap musuh atau orang yang dianggap pesaing itu masih berlaku dan masih banyak dilakukan oleh banyak orang. Magic, black magic, tenung, santet, sihir, teluh, guna-guna adalah termasuk ilmu gaib yang disalahgunakan oleh orang-orang banyak untuk melumpuhkan, untuk membinasakan, untuk menyerang lawan-lawannya dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Orang yang terkena tenung, santet, guna-guna dan sebagainya itu bisa gila atau mati dalam sekejap saja. Untuk itu sebelum kita untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, ada baiknya kita mengamalkan ayat-ayat Quran yang memang di situ punya kekhususan, yang mempunyai khususiyah. Jadi ayat 7 ini sangat bagus diamalkan bagi para praktisi spiritual supranatural untuk menunjang keilmuannya. Bahkan ayat 7 ini juga bisa untuk pemagaran gaib rumah, pemagaran gaib kebun, pemagaran gaib tempat usaha ataupun pageran awak, pemagaran gaib badan ataupun asma kurung. Jadi ada baiknya kita mengamalkan ayat 7 ini sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh. Jadi keistimewaan ayat ini memang menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya yang tak terduga, bahaya-bahaya yang di luar pantauan kita. Kita akan diberi keselamatan, terutama keselamatan keimanan, akidah. Syaratnya ya kita bacanya yaitu dengan khusyuk, tawadhu, ikhlas, niat semata-mata takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amalan rutin pagi dan sore, maka akan dijauhkan dari segala fitnah, segala macam wabak, bala, taun, dan akan diberi keselamatan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah membaca ayat 7 ini. Karena Al-Qur'an itu sendiri adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang terbesar,
Jadi kita membaca saja itu sudah mendapatkan berkah. Berkah itu bisa dalam bentuk dimudahkan segala urusan, berkah itu bisa dalam bentuk keselamatan, kesehatan, dihindarkan dari segala hal yang buruk. Nah, sedangkan kalau kita baca terus kita artikan, kita pahami maknanya, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu pun akan lebih bagus. Ayat 7 ini terdapat di dalam surat 1, di dalam surat At-Taubah ayat 51. Yang kedua surat Yunus ayat 107. Yang ketiga surat Hud ayat 6. Yang keempat surat Hud ayat 56. Yang kelima surat Al-Ankabut ayat 60. Yang keenam surat Fatir ayat kedua. Yang ketujuh surat Az-Zumar ayat ke-38. Saya ulangi. Jadi 7 ayat penyelamat ini, pertama yaitu di surat At-Taubah ayat 51. Yang kedua surat Yunus ayat 107. Yang ketiga surat Hud ayat 6. Yang keempat surat Hud ayat 56. Yang kelima surat Al-Ankabut ayat 60. Yang keenam surat Al-Fatir ayat 2. Yang ketujuh surat Az-Zumar ayat 38. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok ayat-ayat tersebut. Kita mengamalkan ayat 7, yaitu cukup dibaca sesudah sholat subuh 3 kali atau 1 kali. Sesudah sholat maghrib dibaca 3 kali ataupun 1 kali. Itu ayat yang pertama. Surat At-Taubah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat yang kedua surat Yunus ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridaka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ayat ketiga surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ayat keempat surat Hud ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kelima surat Ankabut ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum huwas samiul alim. Ayat ke-6 Fatir, surat Fatir ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftakhillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ayat ke-7 surat Az-Zumar ayat 38.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Sadaqallahul azim. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun membaca. Al-Fakir juga masih terus belajar. Semoga apabila ada kesalahan, kekhilafan, ada dosa dalam pertemuan kali ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga bisa menambah wawasan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, doa penebus dosa di majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam bengit, samudra misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.